Bayangin deh, lo udah unggul 2 kali, udah di depan mata 3 poin, menit-menit akhir malah kecolongan. Rasanya tuh kayak, udah ngantre cilok setengah jam, pas mau bayar, tukangnya bilang, "Abis, Bang." Nah, itu dia yang dialami Timnas Indonesia U17 di laga perdana Piala Kemerdekaan 2025. Laga perdana yang bikin campur aduk. Di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Selasa tanggal 12 Agustus tahun 2025, malam, Garuda Muda harus puas main imbang 2-2 lawan Tajikistan U17. Padahal, atmosfer stadion udah panas banget, supporter teriak nggak berhenti, dan pemain kita udah kasih tontonan yang lumayan bikin bangga. Tapi ya itu, endingnya plot twist. Kalau sepak bola itu sinetron, match ini udah cocok jadi episode terakhir musim pertama. Dramanya dapat, plot twistnya juga ngena. Gol pertama, Mierza mode predator. Menit ke-34, Mierza Firjatullah muncul kayak hantu di kotak penalti lawan. Dia lolos dari jebakan offside, terbang, dan, boom. Tandukan mautnya bikin bola nyemplung manis ke gawang Tajikistan. Asisnya dari Fadli Alberto Hengga yang ngasih umpan silang presisi dari kiri. Gawang Tajikistan langsung kaget kayak kena perang. Kadang, kebahagiaan itu sederhana, cukup lihat striker kita nyundul bola dan gawang lawan bolong. Tajikistan nggak mau kalah. Sayangnya, nggak lama kemudian, pemain Tajikistan, Zarifzoda Zarif, nembak dari luar kotak penalti. Bola melengkung cantik, kiper kita nggak sempat bereaksi. Skor imbang 1-1. Ini gol yang bikin penonton kita diem sejenak, tapi nggak menyerah untuk terus nyorakin. Kalau yang ini bukan sekadar gol, tapi reminder, jangan pernah kasih lawan ruang tembak bebas. Fadli Alberto bales dendam. Masuk babak kedua, menit ke-50, gantian Fadli Alberto yang ngasih kejutan. Lagi-lagi lewat sundulan, umpan silang matang, dia nyundul tanpa basa-basi, bola nyelip di antara tangan kiper dan tiang. Skor balik unggul 2-1 untuk Indonesia. Stadion langsung meledak kayak kembang api tahun baru. Ingat, di sepak bola, nyundul itu seni. Dan Fadli hari itu lagi pamer karya terbaiknya. Pertahanan solid, tapi, kredit plus buat lini belakang kita. 4 bek utama, Putu Panji, Matthew Baker, Al Ghazani, dan Fabio Askariawan, main rapi, disiplin, dan bikin penyerang Tajikistan kayak ketemu tembok beton. Mereka main zone marking, bikin lawan frustrasi. Tapi ya itu, di menit akhir, satu celah kecil langsung dimanfaatin Narulo buat nyamain skor 2-2. Di sepak bola, 1 detik hilang fokus itu udah cukup buat lawan ngasih mimpi buruk. Mental baja ala Garuda Muda. Gue salut sama mental anak-anak ini. Bayangin, babak pertama digempur habis-habisan, tapi nggak grogi. Mereka malah berani nyerang balik, 2 kali unggul, dan nunjukin kalau mereka nggak gampang ciut nyali. Meski ujungnya imbang, lo bisa lihat bibit-bibit petarung di setiap pemain. Skill bisa diasah, fisik bisa dilatih, tapi mental baja, itu cuma bisa dibentuk lewat perang di lapangan. Matthew Baker, tembok besi. Kalau ada yang pantas disebut man of the match, itu Matthew Baker. Pemain diaspora berdarah Australia ini main 90 menit full dan jadi tembok nggak kenal lelah. Bloknya krusial, tackle-nya presisi, dan koordinasi lini belakangnya mantap. Meski 2 gol bersarang, tanpa dia mungkin skornya bisa beda cerita. Ada pepatah bilang, penyerang bikin kita menang, tapi bek bikin kita juara. Dan Baker udah nunjukin alasannya. Diaspora baru bikin penasaran. Pelatih Nova Arianto bawa 30 pemain ke turnamen ini, dan ada 3 wajah diaspora baru, Eizer Jacob dari Sydney FC2, Noah Pohan dari NAC Breda, dan Aaron Suitela dari Bulin Lions. Nova pengen lihat gimana mereka nyatu sama tim, plus kasih persaingan sehat di skuad. Siapa tahu, dari pemain-pemain diaspora ini, bakal lahir, Egy Maulana, atau Elkan Bagot baru. Hasil imbang 2-2 ini memang nyesek, tapi di balik itu ada sinyal positif, lini depan tajam, pertahanan disiplin, mental baja, dan pemain baru yang menjanjikan. PR-nya tinggal jaga konsentrasi sampai peluit akhir. Jadi ya, siap-siap aja, pertandingan berikutnya bisa jadi pembuktian Garuda Muda buat sapu bersih 3 poin. Kalau pertandingan pertama udah segini serunya, lo siap nggak kalau nanti Garuda Muda beneran meledak di laga kedua?